Jadi di dalam perjalanan menuju ke daerah tersebut, salah satu teman kami sudah berinteraksi dengan penunggu yang ada di sana. Karena makhluk-makhluk tersebut sudah menantikan kehadiran kami. Namun bagi kami dan tim, ya kita anggap biasa maksudnya, ya sudahlah. Nanti aja di sana kita lihat apa reaksi mereka. Karena dari lehernya yang patah, tangannya pun tidak sama panjangnya. Jadi agak dikit, kurang lebih segini lah. Dia ketawa begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman DKM yang di luar sana, dan juga terima kasih buat para sobat serta kawan-kawan DKM yang senantiasa setia menunggu cerita-cerita dan pengalaman dari kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan kami. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, kami itu melakukan penelusuran di daerah Terbengkalai yang konon tempat ini sangat angker oleh masyarakat di sana. Dan dari berbagai sumber yang menceritakan bahwa di sana adalah tempatnya atau kerajaan yang mungkin kita sebut karena saking banyaknya penghuni di sana, kerajaan goib yang ada di daerah Tangerang. Jadi memang perjalanan kami ke sana itu kurang lebih kami tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Jadi saat malam tiba, kami berjalan ke sana dengan bersama teman-teman kami sekitar 3 atau 4 orang. Jadi di dalam perjalanan menuju ke daerah tersebut, salah satu teman kami sudah berinteraksi dengan penunggu yang ada di sana. Ibarat kata, ya kita permisi meskipun belum sampai pada lokasinya. Jadi salah satu dari makhluk tersebut mempersilahkan untuk datang ke sana karena makhluk-makhluk tersebut sudah menantikan kehadiran kami. Namun ada beberapa juga makhluk yang mungkin tidak suka dengan kehadiran kami, sehingga ada yang beberapa makhluk itu yang sudah mencoba untuk menantang atau yang biasa disebut orang itu adu ilmu. Namun bagi kami dan tim, ya kita anggap biasa maksudnya, ya sudahlah. Nanti aja di sana kita lihat apa reaksi mereka. Sehingga dalam perjalanan menuju ke daerah Tangerang tersebut, kami selalu berkomunikasi untuk mengatakan, ya kita lihat aja nanti di sana. Maksudnya jangan di sini karena kita masih perjalanan. Sampailah kita ke lokasi tersebut dan kita bertemu dengan salah satu security yang memang menjaga daerah tersebut. Jadi mereka mengatakan, apakah masnya benar-benar kuat masuk ke sana? Karena memang dari pihak security pun sebenarnya juga nggak mau, karena memang daerah tersebut angker. Dan mungkin dari
security juga hanya mengontrol daerah-daerah sekitar dan juga tidak pernah masuk ke dalam karena ya memang dia merasa tidak berani. Karena perjalanan kami yang cukup jauh, jadi kita bersama teman-teman udah bertekad bulat bahwa kita harus masuk. Memang perjalanan ke lokasi tersebut, maksudnya ke gedung tersebut itu sangat susah karena di belakang lokasi tersebut sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang seperti di hutan, jadi yang menutup pintu masuk, jadi seperti kayak kita masuk ke sebuah hutan, di situ tertutup semuanya. Kita sebelum masuk kita berjalan mengelilingi daerah tersebut untuk mencari tahu di mana pintu masuknya. Memang agak susah karena semuanya terkunci dan kaca-kaca yang menempel itu kurang lebih tebal banget, sekitar 3 cm tebalnya. Dan selama kurang lebih 1 jam kami mencari pintu masuknya itu tidak ketemu. Lalu kita pun sebenarnya hampir putus asa karena memang sangat susah masuk ke dalam gedung tersebut karena memang tidak ada jalan. Pintu masuk sudah ditutup dengan rantai yang kuat dan tidak ada celah ataupun kaca yang susah untuk kita bongkar. Alhamdulillah setelah kita berdoa, kita kayak menemukan suatu jalan yang diarahkan. Jadi ada suatu kaca yang waktu itu kurang lebih dia ditutupi oleh triplek dan juga kayak seperti meja. Padahal kita udah lewat ke situ tadi sebenarnya, cuman kayaknya waktu kita lewatin itu kita tidak menemukan bahwa di situ ada satu celah yang bisa kita masukin. Akhirnya kita menemukan suatu pintu yang memang kurang lebih memakan waktu 1 jam kita untuk membongkar kaca tersebut. Jadi kaca tersebut itu sudah pecah dan hanya bisa dimasukin sebesar tubuh kita, kurang lebih dia diameter 1 meter lah kurang lebih, dan tingginya cuman sedikit ya, jadi nggak sampai, mungkin sekitar 50 cm, nggak sampai 1 meter, jadi memang kecil dan juga tajam pecahan dari kaca tersebut. Kita lama sekali untuk masuk tersebut karena memang sangat sulit dan itu harus pelan-pelan kita, berarti kita pecah karena memang karena sempitnya pecahan kaca tersebut sehingga kita bongkar sedikit biar bisa kita masukin. Alhamdulillah memakan waktu 1 jam lebih sedikit itu bisa kebuka, dan itu pun menguras tenaga dan keringat.
Alhamdulillah kita masuk melewati kaca tersebut. Satu persatu masuk, namun tidak boleh untuk langsung melangkah ke depan. Jadi kita berkumpul di suatu ruko. Jadi kita melakukan ritual untuk berdoa. Kita matikan pencahayaan kita, baik senter maupun pon, lalu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita udah disambut beberapa makhluk yang dianggap kurang suka akan kehadiran kita. Jadi sewaktu kita mematikan pencahayaan di arah kurang lebih sekitar 400 meter itu terlihat suatu cahaya. Jadi seperti kalau orang melihat itu adalah cahaya mata kucing yang menyala dikit, dua mata gitu, habis itu hilang. Saya pribadi saya juga nggak tahu itu apa, tapi kata teman saya yang mempunyai ilmu batin, dia melihat bahwa itu adalah suatu kehadiran makhluk, cuman dia tidak mau memberitahukan apa itu makhluk. Jadi setelah kita berdoa, lalu kita bersiap dan meminta izin untuk melakukan perjalanan menelusuri gedung tersebut. Perjalanan kita mulai beberapa langkah, kurang lebih 100 meter. Teman saya sudah melihat dan memberitahukan bahwa di tengah area tersebut berdiri sesosok makhluk yang cukup besar. Jadi gedung tersebut, sebenarnya gedung tersebut itu mempunyai 3 lantai, yang orang biasa bilang itu adalah sebuah mall yang ada di Tangerang. Karena sebuah mall itu pasti kan tinggi sekali, kurang lebih tingginya bisa berpuluh meter. Jadi dia melihat ada sosok makhluk besar yang tingginya itu sampai dari 3 lantai. Itu berwarna hitam, namun sepertinya bukan genderuwo. Jadi makhluk itu memang besar, tinggi, namun tidak berbulu. Dia hanya diam di situ dan tidak melakukan perlawanan apa-apa. Oke, lalu kita lanjutkan perjalanan ke arah kiri. Jadi di arah kiri itu banyak sekali ruko-ruko kecil gitu yang telah hancur. Jadi ada yang pintu masuknya itu udah rusak, ada yang pecah-pecahan berbagai macam kaca, terus barang-barang berserakan. Jadi memang horor. Dan waktu kita berjalan menuju ke area sebelah kiri, ada sesuatu yang datang menghampiri kita. Jadi seperti kayak angin dingin yang berhembus ke arah kita. Tiba-tiba kita semuanya tim merasa seperti kayak berada di daerah suatu lokasi pasar yang kumuh, yang banyak menjual hasil kekayaan bumi. Namun kita tidak melihat yang
namanya beras. Jadi mereka kebanyakan menjual seperti kopi, buah-buahan, sayur, daging, atau pakaian-pakaian. Namun kita tidak melihat adanya yang jual beras. Mereka sangat banyak sekali di situ. Jadi kayak seperti suatu pasar yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kita berjalan melewati ruko tersebut dan kita melihat ada satu sosok anak kecil yang dia meminta tolong. Jadi seperti anak kecil tersebut kehilangan ibunya. Jadi dia bingung mondar-mandir, nggak tahu seperti mencari ibunya. Jadi karena orang di pasar atau di daerah mana yang ramai, terus anaknya kehilangan orang tuanya, pasti dia akan bingung cari kemana. Lalu kita melihat sekeliling ruko tersebut banyak sekali yang melakukan penjualan, transaksi. Jadi memang itu kita melihat itu pasar yang luas. Ada kurang lebih 1 hektar atau 3 hektar gitulah luasnya. Sewaktu kita perjalanan menuju ke suatu titik atau pojok ruko, kita melihat ada sebuah makhluk hitam. Dia berbulu dan matanya sangat tajam, matanya merah. Jadi kita biasa menyebutkan sosok genderuwo. Jadi kita melihat genderuwo itu diam aja di pojokan gitu, dengan mukanya yang bertaring, yang sangat tajam, lalu matanya merah, kurang lebih sebesar bola pingpong, dan bulunya lebat sekali. Dia hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Cuman yang dirasakan teman-teman kami, meskipun diam, namun dia mempunyai energi yang cukup besar. Yang besar, yang biasa ibaratnya bukan sebuah makhluk genderuwo yang notabene energinya sedang-sedang aja. Namun ini kuat, cuman dia hanya diam aja, dia nggak mau mengusik. Lalu kita mengarah ke sebuah kanan dari makhluk tersebut. Kita melihat ada sosok wanita. Jadi wanita tersebut style atau baju yang dia gunakan kurang lebih seperti dia menggunakan daster. Jadi kalau kita melihat dia seperti kayak mama gitu ya, atau ibu-ibu. Dia memakai daster, namun yang menjadi agak ngeri adalah dia itu kepalanya begini, kepalanya tuh patah. Jadi kepalanya patah sini, jadi dia arahnya begini terus. Ini sambil tersenyum. Nah, mulutnya ini waktu dia tersenyum ternyata lebar. Kurang lebih segini mulut, gini, sambil patah. Emang seru. Jadi waktu kita lihat, ternyata berbagai macam makhluk yang kita lihat memang aneh-aneh. Emak-emak tersebut, wanita yang memakai daster itu, tangannya pun kayak seperti patah. Mungkin kayaknya dia korban kecelakaan. Jadi dia menyerupai orang yang kecelakaan di daerah tersebut, sepertinya ya, karena dari lehernya yang patah, tangannya pun tidak sama panjangnya. Jadi
Jadi agak begini, kurang lebih begini lah. Dia ketawa begini ya. Dia tidak mengganggu karena memang kalau kita lihat genderuwo dan wanita tersebut memang menguasai daerah area situ. Lalu kita berpindah menuju ke lantai 2. Saat kita melewati eskalator, jadi dari belakang itu kayak segerombolan anak kecil itu berlari menuju ke atas di samping kita. Jadi kayak sekitaran seratusan, kurang lebih seratusan anak-anak kecil lari ke sana ke semari hingga dia mengikuti kita dari belakang. Sehingga dari tim kami mengingatkan untuk kalau jalan jangan di tengah, agak minggir aja karena pasukan anak kecil sedang lari di sebelah kita. Dan lalu yang kami terkejut adalah sewaktu tim sudah menaiki eskalator, kita dihadang dari suatu makhluk yang biasa kita sebut adalah kuntilanak merah, yang mempunyai energi lebih jauh besar daripada kuntilanak putih. Karena kata teman-teman saya bahwa kuntilanak merah itu mempunyai tipikal yang dia lebih agresif dan usil, dan karakternya adalah judes dan suka marah. Jadi kita dihadang dengan sosok makhluk kuntilanak merah. Jadi dia diem menjadi ini dengan rambut yang panjang mengurai sampai ke bawah. Namun setelah kita bertanya, dia tidak merespon. Ya udah, bagi kami kalau tidak merespon berarti ibarat kata dia tidak mengganggu. Sewaktu kita mulai berjalan, dia mulai mundur kuntilanak, lalu pergi entah kemana lah. Kita menelusuri daerah lantai 2. Jadi lantai 2 itu sebenarnya banyak sekali karena memang di situ area yang benar-benar kalau kita sebut kerajaan gaib, bisa dikatakan kerajaan gaib karena memang kita itu dikelilingi oleh suatu makhluk yang jumlahnya mungkin orang bisa bayangkan itulah ribuan atau ratusan yang berkumpul di daerah tersebut. Kita juga melihat pasukan anak-anak kecil yang sangat tertib. Jadi dia seperti memakai baju rompi, tapi rompi kuno. Jadi kalau orang membayangkan dia kayak memakai baju yang dulu kala adalah suatu yang mungkin saat ini sering kita lihat di acara di daerah Jawa itu seperti ludruk atau guyonan-guyonan Jawa yang kayak seperti Semar, pewayangan lah, mungkin orang lihat lah kurang lebih seperti ini bajunya, adat Jawa gitu. Sangat rapi anak-anak kecil itu. Mereka berbaris kurang lebih sekitar 50-an. Dia berbaris kayak memasuki suatu sekolah gitu. Namun itu bukan sekolah, kayak dia seperti ada gubuk. Jadi gubuk yang bagus, satu persatu dengan tertib memasuki gubuk tersebut. Pengalaman yang seru dan horor ya, maksudnya setiap tempat-tempat atau titik-titik tertentu itu berbeda-beda makhluknya. Namun kita kembali lagi saat kita berjalan menelusuri area lantai 2. Ada suatu makhluk yang sangat usil dan sebenarnya tidak suka akan kehadiran kita, karena memang dia merasa sangat mengganggu kehadiran mereka.
Jadi waktu kita berjalan menuju area suatu ruangan yang kosong yang sangat becek dan baunya sangat menyengat dan lembab, itu ada suara-suara yang sepertinya mengusik telinga kita. Jadi ada salah satu makhluk yang mengatakan, saya ingin mengambil nyawa salah satu dari mereka. Dan itu udah diulangi kurang lebih 6 kali dia selalu berkata, saya ingin mengambil nyawa dari salah satu mereka. Dan apa yang terjadi? Dia tiba-tiba dari arah belakang yang sangat cepat memasuki salah satu teman kita yang biasa disebut dengan mediumisasi. Jadi suatu kita berjalan, tiba-tiba kayak ada hembusan angin dari belakang, bus, sekelat bat memasuki salah satu teman kita, dan dia mengamuk. Dia memberitahukan bahwa dia menunjuk saya untuk meminta kepala saya. Dan itu diulangi 3 kali. Saya ingin kepala dia. Saya ingin kepala dia. Saya ingin kepala dia. Dengan sigap teman-teman saya emosi. Jadi kita menantang salah satu makhluk tersebut untuk beradu ilmu. Dan ternyata sosok makhluk tersebut adalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu memang tipikalnya memang dia judes dan suka cepat naik darah, suka emosi. Jadi sewaktu kita tantang tadi, dia kabur, dia ke arah yang agak jauh dari kami. Terus dia seperti kayak memprovokator kepada teman-temannya bahwa manusia ini harus kita usik atau kita suruh keluar atau yang kita bunuh di situ. Jadi kan mereka memprovokator teman-temannya untuk menyerang kita. Gak apa-apa lah, karena kita mempunyai Allah. Jadi kita harus selalu siap karena udah resiko kita udah memasuki daerah terbengkalai. Jadi sewaktu kuntilanak merah ini berkumpul, musyawarah dengan teman-temannya, kita bersama dengan tim berdoa, berzikir dan bersolawat. Alhamdulillah dari semuanya ini kita seperti diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu benteng yang berbentuk prisma sekelima. Jadi setiap kita berkumpul berjalan, benteng itu, prisma itu akan selalu memintai kita. Dan di pojok-pojok segi limanya itu terdapat sebuah seperti kayak pedang atau pisau gitu, yang kita mengibaratkan bahwa kalau mereka masuk itu akan menyabet mereka. Seperti itulah yang mungkin bisa saya ceritakan. Prisma itu muter atau benteng-benteng yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita itu membentengi. Mereka berdekatan semua, mengumpul ke kita kayak mengepung kita dari segala bermacam arah penjuru.
dari yang berbentuk cantik hingga yang terjelek, dari yang kecil maupun yang besar, berkumpul di situ untuk menyerang kita. Alhamdulillah kita selamat, karena ada beberapa dari makhluk tersebut yang mencoba untuk masuk ke dalam benteng kita. Dia langsung terbunuh. Jadi waktu itu ada suatu makhluk yang kecil yang warnanya hijau. Dia seperti kayak kecil, kurcaci kecil-kecil gitu ya. Dia waktu itu disuruh, kita melihatnya dia disuruh jalanan untuk maju menyerang kita. Namun apa yang terjadi? Benteng kita langsung melibas makhluk hijau tersebut. Jadi selama kita perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk saat ini kita selesai. Kita tidak usah untuk naik ke lantai 3 karena memang situasi yang cukup mencekam. Jadi kita memutuskan untuk kita berhenti sampai di lantai 2. Dari perjalanan lantai 2 kita menuju ke lantai 1. Kita selalu diikutin makhluk-makhluk yang sangat besar yang ingin menyerang kita. Alhamdulillah pas kita sampai di titik sewaktu kita masuk pertama kali, itu dari arah belakang, arah belakang itu kita seperti kayak melihat suatu sinar yang sangat terang. Sinar yang sangat terang seperti lampu menyilaukan mata kita. Dia mendekat ke kita, mendekat, dan kita bisa melihat wujud bahwa yang datang atas perintah Allah itu adalah sosok makhluk yang sangat putih. Dia mempunyai jenggot yang sangat panjang, sekitar seperut panjangnya, dan memakai sorban, namun tidak terlihat bentuk wajahnya. Jadi bentuk wajahnya itu seperti silau, cahaya yang silau. Sosok makhluk tersebut mendekati kita, dari seperti kita mendapatkan pertolongan dari Allah yang sangat luar biasa. Jadi semua makhluk yang ada di situ akhirnya mundur dengan teratur. Lalu kami mengakhiri perjalanan tersebut dengan menyampaikan doa buat para penghuni tersebut, penghuni daerah gedung tersebut, agar yang pada intinya kita datang dengan permisi atau minta izin, jadi pulang kita pun juga minta izin, dan jangan ada yang mengikuti kita hingga ke rumah nanti. Alhamdulillah mereka mau, dan ada beberapa makhluk yang dari mereka pun ada yang mengucapkan terima kasih, dan ada juga yang tidak senang namun tampaknya dia membisu. Cukup sekian cerita kami yang kurang lebih menjadi cerita yang menarik untuk kawan-kawan DKM di sana. Semoga cerita ini dapat menghibur, dengan jangan lupa subscribe dan like channel DKM. Terima kasih mendengarkan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.